Sebentar lagi jalan Arso 7 menuju Arso 3 akan diaspal dalam beberapa minggu ke depan. Surat saya kepada Menteri PU disetujui 79 miliar impres jalan daerah ini akan diaspal. Kualitasnya nanti sama seperti ruas jalan dari Worokwana menuju ke Wambes, mulus. Jadi sudah ada 2 impres jalan daerah di Kabupaten Kerom, ruas jalan Worokwana menuju ke Bewan yang sekarang kita sudah nikmati, dan ruas jalan Arso 7 menuju Arso 3, 4 akan dibangun mulai tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang pada sore hari ini mempertemukan kita semua di tempat ini. Yang terhormat Bapak Bupati beserta Ibu, yang saya hormati ketua-ketua partai yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, baik sebagai pendukung maupun pengusung. Yang saya cintai seluruh relawan PG Daud yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Tadi malam itu suara SMS itu dari sekitar sekantor tidak berhenti bertanya tentang besok bagaimana deklarasi di sekantor ini. Dan saya selama ini alhamdulillah sekitar 100 tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di distrik Sekantor dan juga yang ada di Kabupaten Kerom yang saya temui tidak ada satupun yang menolak kehadiran PG Daud. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan untuk yel-yel pada sebagai penutup pada sore hari ini. Kalau saya mengatakan Kerom, sudah jelas jawabannya. Kalau saya katakan PG Daud, jawabannya Kerom, maju, maju, maju. PG Daud, menang, menang, menang. Terima kasih waktu yang diberikan. Nanti beliau Pak Bupati Kabupaten Kerom yang akan memberikan orasi yang lebih tajam lagi kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat untuk kita semua. Iya, selanjutnya Bapak Bupati, kita berikan tepuk tangan dulu yang luar biasa. Iya. Disilakan. Selamat sore semua. Masih semangat? Kalau saya katakan orang Kerom, jawab pilih orang Kerom. Kalau saya PG Daud, menang, menang, menang. Orang Kerom, kurang kompak latihannya, ya. Orang Kerom, PG Daud, itu pertama. Yang kedua, kalau saya bilang kembali lagi orang Kerom, jawabannya pilih orang Kerom, pilih PG Daud. Oke? Orang Kerom, orang Kerom. Terima kasih. Nanti latihannya berikut lagi. Yang kami hormati Ibu Herawati dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia atau yang kita kenal Perindo. Kita beri aplaus untuk Ibu. Hadir langsung di Arso 3 Jayapuri. Ini luar biasa dukungan Perindo untuk Kabupaten Kerom. Yang kami hormati para pimpinan partai politik yang hadir pada kesempatan ini, saya sebut satu persatu. Ada 11 partai politik. Yang pertama, Partai Golongan Karya. Yang kedua, Partai Perindo.
Yang keempat, Partai Bulan Bintang. Yang kelima itu partai pemenang pemilu 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang keenam, Partai Buruh. Yang ketujuh, Partai Umat. Yang kedelapan, Partai PKN. Yang kesembilan, Partai Gelora. Yang ke-10, Partai PAN. Yang ke-11, Partai Garuda. Jadi kalau ibarat lapangan sepak bola itu 11 pemainnya udah komplit di dalam. Juga yang saya hormati para relawan. Di sini hadir semua relawan PD Daud. Mana suaranya? Para pimpinan-pimpinan relawan yang mulai dibangun, dibentuk, dan ada yang sudah mulai bekerja. Terima kasih banyak sudah hadir. Bapak Ibu, paguyuban, tokoh paguyuban, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para simpatisan dan pendukung sekalian, juga para caleg yang sudah terpilih atau sudah dilantik, yang sebentar lagi dilantik. Bapak Ibu hadirin undangan, adik-adik sekalian yang dirahmati Tuhan, yang sama-sama saya muliakan. Saya bersama Bapak Haji Daud hadir di sini untuk pertama memperkenalkan diri kami, sekaligus memohon doa restu dari seluruh masyarakat Skamto di atas panggung yang sudah disiapkan oleh Partai Perindo dan P3, untuk memperkenalkan diri sekaligus memohon doa dan restu. Karena kami percaya bahwa doa dan restu, dukungan Bapak Ibu itu yang meringankan langkah kami untuk melangkah, untuk berjalan tidak hanya menuju 27 November 2024, tapi untuk 5 tahun kita memajukan kabupaten ini. Mengapa Partai Perindo dan Partai P3 dipilih hari ini untuk deklarasi? Pasti ada yang bertanya-tanya. Bahkan juga mungkin partai pengusung yang lain, kenapa dua partai ini dikhususkan di sini? Ada beberapa alasan. Yang pertama, bahwa basis suara Partai Perindo yang terpilih dalam pemilu kemarin, caleg terpilih ada di wilayah Dapil Bapak Ibu. Itulah kenapa kita mengambil pola ini untuk mengaktifkan mesin dua partai ini di wilayah ini. Itu pertama. Alasan lain, kedua partai ini di pilkada lalu tidak mengusung kami, tidak mengusung saya. Jadi kali ini saya kasih mereka kamu duluan perang, deklarasikan perang. Saya sudah niatkan dari awal bahwa Perindo dan P3 tidak akan lari di tahun ini. Maka memang saya dapat mereka partai ini. Jadi banyak pasti pendukung yang bilang kenapa pilih PG hari ini. Memang saya sudah niat bahwa Perindo dan P3 nggak boleh lari. Setuju? Setuju. Maka itulah deklarasi ini kita buat atas dua alasan itu. Alasan yang lain nanti tebak-tebak sendiri. Bapak Ibu sekalian, dengan koalisi 11 partai, kami sedang mencari pola bagaimana mesin-mesin partai ini harus hidup. Karena partai yang banyak, partai yang besar harus juga memiliki kekuatan yang besar. Itulah kita sedang mencari cara, pola bagaimana mesin partai ini harus hidup. Untuk menghidupkan mesin, polanya kita cari. Itulah kita buat sore hari ini. Bagaimana mencari pola, nanti ada partai yang secara terpisah melakukan deklarasi di basis konstituennya di tempat lain, di distrik lain. Ini pola yang sedang kita cari untuk bisa mengaktifkan mesin, mengaktifkan kekuatan akar rumput. Sampai di sini jelas?
Jadi Perindo dan P3 memiliki kekuatan di wilayah Kanto bersama dengan partai lain. Partai Golkar tidak saya tampilkan di sini karena saya sendiri ketua Partai Golkar. Jadi Partai Golkar di belakang saja. Karena kekuatan Partai Golkar sudah tidak diragukan di Kerom. Jadi tidak usah kasih tunjuk diri lagi. Kita tampilkan partai-partai lain untuk berdiri mengaktifkan kekuatan sejajar dengan Partai Golkar. Itulah yang kita lakukan hari ini. Kalau Partai Golkar itu guru politik di Republik Indonesia. Dan ini yang kita mau ajarkan, bahwa Partai Golkar harus berendah, harus mengangkat partai-partai lain untuk juga besar di Kabupaten Kerom. Ini sebuah tekad yang tulus yang kita lakukan. Saya tidak mau partai-partai lain merasa bahwa di bawah Partai Golkar menjadi bayang-bayang dan tidak akan berkembang. Itulah yang kita tampilkan partai-partai lain bersama di dalam koalisi ini untuk bangkit menjadi besar di kabupaten ini. Menuju kemenangan 2029 awalnya sekarang. Maka kepada semua partai pendukung, partai pengusung, lakukan sesuatu now, do it now, sekarang untuk menuju 2029. Jangan tunggu lagi, tidak ada waktu. Kita memulai kemenangan setiap partai pendukung mulai hari ini. Lakukan sesuatu. Ini komitmen saya ketika Partai Perindo P3 dan beberapa partai melakukan mengeksekusi surat B1 KWK kepada Peter Daud. Apa yang bisa saya kembalikan kepada partai ini yang sedang kita lakukan mulai hari ini. Kita ingin semua partai ini besar dan memberikan kontribusi nyata, menjadi kekuatan pembaharuan, menjadi kekuatan persatuan, menjadi kekuatan kemajuan Kabupaten Kerom. Sehingga rakyat jangan lagi 2009 pikir partai mau pilih partai mana. Mereka ini yang dukung PG Daud ini orang-orang hebat. Mereka telah menetapkan pilihan kepada anak-anak kader terbaik Kabupaten Kerom. Jadi 2029 pilih partai-partai yang tadi di depan ini. Jangan keluar. Karena mereka yang punya komitmen untuk Kabupaten Kerom. Sepakat? Saya bicara hari ini 2029. Karena 2024 ini atas izin Tuhan sudah selesai. Kita bicara 2029. Bagaimana mempersiapkan kader-kader pemimpin 5 tahun berikut, 25 tahun, 30 tahun Kerom ini. Itulah yang membuat niat saya untuk kembali lagi memimpin Kerom. Karena saya tahu 5 tahun kemarin belum selesai, belum tuntas persoalan Kerom. Apa persoalan Kerom? Infrastruktur belum tuntas, jalan-jalan belum tuntas. Harus kita tuntaskan di 5 tahun berikut. Harus beres. Tapi saya yakin paling lama 2026 jalan-jalan ini sudah aspal semua. Sebentar lagi jalan Arso 7 menuju Arso 3 akan diaspal dalam beberapa minggu ke depan. Surat saya kepada Menteri PU disetujui 79 miliar impres jalan daerah ini akan diaspal. Kualitasnya nanti sama seperti ruas jalan dari Worokwana menuju ke Wambes, mulus. Jadi sudah ada 2 impres jalan daerah di Kabupaten Kerom. Ruas jalan Worokwana menuju ke Bewan yang sekarang kita sudah nikmati, dan ruas jalan Arso 7 menuju Arso 3, 4 akan dibangun mulai tahun ini. Jadi persoalan jalan Bapak Ibu tidak usah terlalu banyak ribut. Karena membangun jalan fisik sebentar saja. Aspal 3 minggu kita aspal selesai, 6 bulan kita aspal selesai. Tapi membangun manusia Kerom itu persoalannya berbeda. Membangun peradaban orang Kerom itu masalahnya beda. Kalau jalan sebentar saja selesai. Maka Bapak Ibu harus memastikan siapa pemimpin kabupaten ini 5 tahun yang bisa membawa peradaban, membawa kemajuan bagi rakyat Kerom. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah memutuskan pilihan. Hanya tinggal berdoa, sholat, beribadah menunggu tanggal 27.
sekarang hanya kerjanya berdoa, sholat, beribadah menuju tanggal orang neko-neko, itu aja yang dilakukan. Betul ya? Karena kalau Bapak Ibu tidak lakukan komitmen dengan doa dan ikhtiar yang baik, keluar di situ setan sudah tunggu di depan sana. Maka mantapkan hati, mantapkan komitmen. Orang Kerom pilih. Orang Kerom pilih. Bapak Ibu, orang Kerom mau pilih siapa lagi? Kalau sudah ada anak terbaik, anak Kerom 2 di depan, mau pilih siapa? Monggo, saya dengar jawabannya, mau pilih siapa? Ya. Kalau ada anak Kerom terbaik 2 orang yang ada di depan ini, Bapak Ibu mau pilih siapa? Ingat, satu suara itu menentukan masa depan negeri ini. Satu suara menentukan arah pembangunan 5 tahun ke depan. Karena politik begitu serius, politik hari ini begitu penting, maka jangan menganggap politik ini sesuatu yang haram, politik sesuatu yang tabu. Politik ini begitu penting untuk pembangunan kita. Politik menentukan harga cabai, politik menentukan harga pupuk, politik menentukan harga obat-obatan, politik menentukan kebijakan-kebijakan untuk petani, untuk guru, dan seterusnya, untuk pengangkatan pegawai. Contoh yang nyata hari ini sudah saya angkat 1000 pegawai anak Kerom. Ada Bapak Ibu yang anaknya atau keluarganya terangkat? Ada di depan saya yang sudah mau jadi PNS, sudah prajabatan kemarin, ada? Monggo jangan malu-malu, angkat, tunjuk jarinya. Tunjuk jarinya, yang tidak angkat tangan, jarinya itu dosa, angkat tangan. Banyak ya. Pengangkatan pegawai ASN Kerom juga adalah keputusan politik. Setuju? Tanpa politik tidak mungkin Bapak Ibu ada keputusan-keputusan penting bagi kehidupan. Maka politik begitu penting. Dan satu-satunya cara dalam melahirkan pemimpin hanya lewat politik. Mengapa? Karena negara kita adalah negara dengan sistem republik. Sistem negara kita republik itu yang menuntut kita, undang-undang memaksa kita untuk memang harus memilih pemimpin lewat partai politik. Jadi jangan bingung lagi. Ini kenapa partainya memang seperti ini sistem kita untuk mengangkat kepala daerah, wakil kepala daerah lewat sistem politik. Ini supaya semua memahami. Bapak Ibu tanggal 27 November jangan pergi ke ladang, jangan pergi kemana-mana, pastikan pergi ke TPS, berikan hak suara. Setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan hal yang lain. Kemajuan Kabupaten Kerom itu ditentukan mulai hari ini. Deklarasi ini jangan disia-siakan. Apalagi Ibu Herawati hadir dari Jakarta, memberi motivasi yang besar kepada kita. Ada tokoh-tokoh partai semua ada hadir. Itu artinya bahwa kita yakin bahwa kemenangan PG Daud akan mengantarkan Kerom kepada kemajuan. Amin. Kepada persatuan, kepada kedamaian di Kabupaten Kerom, dan kepada kesejahteraan. Karena kesejahteraan, karena kemajuan, karena persatuan itu ditentukan oleh pemimpin yang memimpin suatu daerah, yang memimpin suatu bangsa. Itu akan menentukan kesejahteraan sebuah kota dan rakyatnya. Setuju? Untuk itu saya berdoa di depan ini, sama seperti Pak Ketua tadi berdoa, ini saya juga dengan Pak Daud sudah berdoa ya. Nah kami sudah berdoa ini, angkat kanan Pak. Nah ini kita sudah berdoa, Bapak Ibu punya hati ini jadi satu semua. Keluar dari sini hatinya satu, pikirannya satu, satu langkah, satu irama, satu tarikan nafas. Ya, satu hembusan nafas, tarik. Sekarang coba
tarik nafas. Tarik, lepas, itu artinya satu tarikan nafas. Kita pastikan kegiatan politik Partai Perindo dan P3 hari ini membawa berkah untuk kita semua. Dan partai lain akan juga menyatakan deklarasi atau pernyataan perang pada kesempatan-kesempatan berikut. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak sekalian yang telah mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan Tuhan melihat niat baik kita semua. Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita, mempersatukan kita, memberkati dan melindungi kita setiap saat kita berjuang untuk membangun kabupaten ini. Terima kasih untuk Partai Perindo dan Partai P3. Mari berjuang. Juga semua partai pengusung yang lain, mari kita berjuang memastikan rakyat Kerom tidak tercerai-berai. Tapi rakyat Kerom semua berada dalam satu garis, dalam satu kamar untuk menuju kemenangan PKI. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati Kabupaten Kerom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.